Sejarah lengkap Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan kuno di Indonesia yang berpusat di Jawa Timur yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi oleh Raden Wijaya. Tepatnya di daerah Trowulan yang sekarang menjadi Mojokerto. Berdirinya Kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singosari yang runtuh akibat serangan dari bangsa Mongol. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Negara Kertagama, kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, Kepulauan Sulu, Manila atau Saludung, hingga Indonesia Timur. Meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Pada saat terjadi serangan Jayakatwang, Raden Wijaya bertugas menghadang bagian utara. Ternyata serangan yang lebih besar justru dilancarkan dari selatan. Maka ketika Raden Wijaya kembali ke istana, ia melihat istana kerajaan Singasari hampir habis dilalap api dan mendengar Kertanegara telah terbunuh bersama pembesar-pembesar lainnya. Akhirnya ia melarikan diri bersama sisa-sisa tentaranya yang masih setia dan dibantu penduduk desa Kugagu. Setelah merasa aman ia pergi ke Madura meminta perlindungan dari Arya Wiraraja. Berkat bantuannya ia berhasil menduduki tahta, dengan menghadiahkan daerah Tarik kepada Raden Wijaya sebagai daerah kekuasaannya. Ketika tentara Mongol datang ke Jawa dengan dipimpin Sihpi, Ike Mise, dan Kauhesing dengan tujuan menghukum Kertanegara, maka Raden Wijaya memanfaatkan situasi itu untuk bekerja sama menyerang Jayakatwang. Setelah Jayakatwang terbunuh, tentara Mongol berpesta pora merayakan kemenangannya. Kesempatan itu pula dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk berbalik melawan tentara Mongol. Sehingga tentara Mongol terusir dari Jawa dan pulang ke negerinya. Maka tahun 1293 Masehi Raden Wijaya naik tahta dan bergelar Sri Kertajasa Jayawardana. Arca Harihara, dewa gabungan Siwa dan Wisnu sebagai penggambaran Kertarajasa. Berlokasi semula di Candi Simping, Blitar, kini menjadi koleksi Museum Nasional Republik Indonesia. Sebelum berdirinya Majapahit, Singasari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Mengci ke Singasari yang menuntut Uperi Kertanagara. Penguasa kerajaan Singasari yang terakhir menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Kubilai Khan marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293. Ketika itu, Jayakatwang, Adipati Kediri, sudah menggulingkan dan membunuh Kertanegara. Atas saran Arya Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Kemudian, Wiraraja mengirim utusan ke Daha, yang membawa surat berisi pernyataan. Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Jawaban dari surat di atas disambut dengan senang hati.
Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa itu dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja, dan rasa pahit dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang kabut karena mereka berada di negeri asing. Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka terpaksa harus menunggu 6 bulan lagi di pulau yang asing. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardana. Kerajaan ini menghadapi masalah. Beberapa orang terpercaya Kertarajasa, termasuk Ranggalawe, Sora, dan Nambi memberontak melawannya, meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil. Pemberontakan Ranggalawe ini didukung oleh Panji Mahajaya, Ra Arya Sidi, Raja Ranwaha, Ra Lintang, Ra Tosan, Ra Gelatik, dan Ra Tati. Semua ini disebutkan dalam Pararaton. Slamet Muljana menduga bahwa Mahapati Halayudalah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja, agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontak terakhir atau Kuti, Halayuda ditangkap dan dipenjara, dan lalu dihukum mati. Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Putra dan penerus Wijaya adalah Jayanegara. Pararaton menyebutnya Kalagemet, yang berarti penjahat lemah. Kira-kira pada suatu waktu dalam kurun pemerintahan Jayanegara, seorang pendeta Italia, Odrico da Pordenone, mengunjungi keraton Majapahit di Jawa. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya, Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya. Akan tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi biksuni. Rajapatni menunjuk anak perempuannya Tribhuwana untuk menjadi Ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribhuwana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribhuwana, Kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Tribhuwana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya, Hayam Wuruk. Sejarah kejayaan Kerajaan Majapahit. Bidadari Majapahit yang anggun, arca cetakan emas Apsara atau bidadari surgawi. Gaya khas Majapahit menggambarkan dengan sempurna zaman Kerajaan Majapahit sebagai zaman keemasan Nusantara. Hayam Wuruk, juga disebut Raja Sanagara, memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389. Pada masanya Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatihnya, Gajah Mada.
Di bawah perintah Gajah Mada tahun 1313 hingga 1364, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Menurut Kakawin Nagarakretagama Pupuh 13 hingga 15, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura. Sebagian Kepulauan Filipina. Sumber ini menunjukkan batas terluas sekaligus puncak kejayaan Kemaharajaan Majapahit. Namun demikian, batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tampaknya tidaklah berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang mungkin berupa monopoli oleh raja. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam. Dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan. Kemungkinan karena didorong alasan politik, Hayam Wuruk berhasrat mempersunting citra resmi atau Pitaloka, putri kerajaan Sunda sebagai permaisurinya. Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan. Pada 1357 rombongan Raja Sunda beserta keluarga dan pengawalnya bertolak ke Majapahit mengantarkan sang putri untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Akan tetapi Gajah Mada melihat hal ini sebagai peluang untuk memaksa kerajaan Sunda takluk di bawah Majapahit. Pertarungan antara keluarga kerajaan Sunda dengan tentara Majapahit di lapangan Bubat tidak terelakkan. Meski dengan gagah berani memberikan perlawanan, keluarga kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya dikalahkan. Hampir seluruh rombongan keluarga kerajaan Sunda dapat dibinasakan secara kejam. Tradisi menyebutkan bahwa sang putri yang kecewa, dengan hati remuk redam melakukan bela pati, bunuh diri untuk membela kehormatan negaranya. Kisah Pasunda Bubat menjadi tema utama dalam naskah Kidung Sunda yang disusun pada zaman kemudian di Bali dan juga naskah Carita Parahyangan. Kisah ini disinggung dalam Pararaton tetapi sama sekali tidak disebutkan dalam Nagarakretagama. Kakawin Nagarakretagama yang disusun pada tahun 1365 menyebutkan budaya keraton yang adiluhung, anggun, dan canggih, dengan cita rasa seni dan sastra yang halus dan tinggi, serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Sang pujangga menggambarkan Majapahit sebagai pusat mandala raksasa yang membentang dari Sumatera ke Papua, mencakup Semenanjung Malaya dan Maluku. Tradisi lokal di berbagai daerah di Nusantara masih mencatat kisah legenda mengenai kekuasaan Majapahit. Administrasi pemerintahan langsung oleh Kerajaan Majapahit hanya mencakup wilayah Jawa Timur dan Bali. Di luar daerah itu hanya semacam pemerintahan otonomi luas, pembayaran upeti berkala, dan pengakuan kedaulatan Majapahit atas mereka. Akan tetapi segala pemberontakan atau tantangan bagi ketuanan Majapahit atas daerah itu dapat mengundang reaksi keras. Pada tahun 1377, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut untuk menumpas pemberontakan di Palembang. Meskipun penguasa Majapahit memperluas kekuasaannya pada berbagai pulau dan kadang-kadang menyerang kerajaan tetangga, perhatian utama Majapahit nampaknya adalah mendapatkan porsi terbesar dan mengendalikan perdagangan di Kepulauan Nusantara.
Pada saat inilah pedagang Muslim dan penyebar agama Islam mulai memasuki kawasan ini. Aspek kehidupan masyarakat di Kerajaan Majapahit. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit berhubungan pemerintahan dan kepemimpinan rajanya. Raja-raja itu antara lain, 1. Raden Wijaya. Berdirinya Kerajaan Majapahit sangat berhubungan dengan runtuhnya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari runtuh setelah salah satu raja vasalnya yaitu Jayakatwang mengadakan pemberontakan. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Singasari terakhir yaitu Kertanegara. Raden Wijaya beserta istri dan pengikutnya dapat meloloskan diri ketika Singasari diserang Jayakatwang. Raden Wijaya meloloskan diri dan pergi ke Madura untuk menemui dan meminta perlindungan Bupati Sumenep dari Madura yaitu Aryawiraraja. Berkat Aryawiraraja juga, Raden Wijaya mendapat pengampunan dari Jayakatwang. Bahkan Raden Wijaya sendiri diberi tanah di hutan tarik dekat Mojokerto yang kemudian daerah itu dijadikan sebagai tempat berdirinya Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya kemudian menyusun kekuatan di Majapahit dan mencari saat yang tepat untuk menyerang balik Jayakatwang. Untuk itu, dia mencoba mencari dukungan kekuatan dari raja-raja yang masih setia pada Singasari atau raja yang kurang senang pada Jayakatwang. Kesempatan untuk menghancurkan Jayakatwang akhirnya muncul setelah tentara Mongol mendarat di Jawa untuk menyerang Kertanegara. Keadaan seperti ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya dengan cara memperalat mereka untuk menyerang Jayakatwang. Raden Wijaya bersama-sama dengan pasukan Kubilai Han berhasil mengalahkan pasukan Jayakatwang. Begitu pula Jayakatwang berhasil ditangkap dan lalu dibunuh oleh pasukan Kubilai Han. Setelah Jayakatwang terbunuh, lalu Raden Wijaya melakukan serangan balik terhadap pasukan Kubilai Han. Raden Wijaya berhasil memukul mundur pasukan Kubilai Han, sehingga mereka terpaksa menyelamatkan diri keluar Jawa. Setelah berhasil mengusir pasukan Kubilai Han, Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit pada tahun 1293 Masehi dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Sebagai seorang raja yang besar, Raden Wijaya memperistri 4 putri Kertanegara sebagai permaisurinya. Dari Tribuana, ia mempunyai seorang putra yang bernama Jayanegara. Sedangkan dari Gayatri, ia mempunyai 2 orang putri, yaitu Tribuana Tunggadewi dan Rajadewi Maharajasa. Para pengikut Raden Wijaya yang setia dan berjasa dalam mendirikan Kerajaan Majapahit, diberi kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan. Tetapi ada saja yang tidak puas dengan kedudukan yang diperolehnya. Hal ini menimbulkan pemberontakan di sana-sini. Pada tahun 1309 Masehi, Raden Wijaya meninggal dunia dan didarmakan di Antahpura, dekat Blitar. Setelah Raden Wijaya meninggal dunia, Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Jayanegara dengan gelar Sri Jayanegara. 2. Jayanegara. Pada masa pemerintahannya, Jayanegara dirongrong oleh serentetan pemberontakan. Pemberontakan ini datang dari Ranggalawe tahun 1309 Masehi, Lembusora tahun 1311 Masehi, Juru Demung dan Gajah Biru tahun 1314 Masehi, Nambi tahun 1316 Masehi, dan Kuti tahun 1320 Masehi.
Pemberontakan Kuti merupakan pemberontakan yang paling berbahaya karena Kuti berhasil menduduki ibu kota Majapahit, sehingga Raja Jayanegara terpaksa melarikan diri ke daerah Badandea. Jayanegara diselamatkan oleh pasukan Bayangkari di bawah pimpinan Gajah Mada. Berkat ketangkasan dan siasat jitu dari Gajah Mada, pemberontakan Kuti berhasil ditumpas. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi patih di Kahuripan pada tahun 1321 Masehi dan patih di Daha atau Kediri pada tahun 1328 Masehi. Jayanegara tewas dibunuh oleh Tabib Israna Ratanka. Ia didarmakan di dalam pura di Sila Petak dan Bubat. Jayanegara tidak mempunyai putra. Maka tahta kerajaan digantikan oleh adik perempuannya yang bernama Tribuana Tunggadewi. Ia dinobatkan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani. 3. Tribuana Tunggadewi. Pada masa pemerintahannya, terjadi pemberontakan Sadeng dan Keta pada tahun 1331 Masehi. Pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh Gajah Mada. Sebagai penghargaan atas jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih di Majapahit oleh Tribuana Tunggadewi. Di hadapan raja dan para pembesar Majapahit, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang terkenal dengan nama Sumpah Palapa. Isi sumpahnya, ia tidak akan amukti Palapa sebelum ia dapat menundukkan Nusantara, yaitu Gurun, Seran, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya, Gajah Mada menaklukkan Bali pada tahun 1334 Masehi, kemudian Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Sumatera, dan beberapa daerah di Semenanjung Malaka. Seperti yang tercantum dalam Kitab Negara Kertagama, wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit sangat luas, yakni meliputi daerah hampir seluas wilayah Republik Indonesia sekarang. Tribuana Tunggadewi memerintah selama 22 tahun. Pada tahun 1350 Masehi, ia mengundurkan diri dari pemerintahan dan digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk. Pada tahun 1350 Masehi, putra mahkota Hayam Wuruk dinobatkan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Sri Rajasa Nagara dan ia didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada. 4. Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Wilayah kekuasaan Majapahit meliputi seluruh Nusantara. Pada saat itulah cita-cita Gajah Mada dengan Sumpah Palapa berhasil diwujudkan. Usaha Gajah Mada dalam melaksanakan politiknya berakhir pada tahun 1357 Masehi dengan terjadinya peristiwa di Bubat, yaitu perang antara Pajajaran dengan Majapahit. Pada waktu itu, Hayam Wuruk bermaksud untuk menikahi Putri Dyah Pitaloka. Sebelum Putri Dyah Pitaloka dan ayahnya beserta para pembesar kerajaan Pajajaran sampai di Majapahit, mereka beristirahat di lapangan Bubat. Di sana terjadi perselisihan antara Gajah Mada yang menghendaki agar putri itu dipersembahkan oleh Raja Pajajaran kepada Raja Majapahit. Para pembesar kerajaan Pajajaran tidak setuju. Akhirnya terjadilah peperangan di Bubat yang menyebabkan semua rombongan kerajaan Pajajaran gugur. Pada tahun 1364 Masehi, Gajah Mada meninggal dunia.
Hal itu merupakan kehilangan yang sangat besar bagi Majapahit. Kemudian pada tahun 1389 Masehi Raja Hayam Wuruk meninggal dunia. Hal ini menjadi salah satu penyebab surutnya kebesaran kerajaan Majapahit di samping terjadinya pertentangan yang berkembang menjadi perang saudara. Setelah Hayam Wuruk meninggal, tahta kerajaan Majapahit diduduki oleh Wikramawardhana. Ia adalah menantu Hayam Wuruk yang menikah dengan putrinya yang bernama Kusumawardhani. Ia memerintah kerajaan Majapahit selama 12 tahun. Pada tahun 1429 Masehi, Wikramawardhana meninggal dunia. Selanjutnya raja-raja yang memerintah Majapahit setelah Wikramawardhana adalah 1. Suhita, 1429 Masehi hingga 1447 Masehi, putri Wikramawardhana. 2. Kertawijaya, 1448 Masehi hingga 1451 Masehi, adik Suhita. 3. Sri Rajasawardhana, 1451 Masehi hingga 1453 Masehi. 4. Girindrawardhana, 1456 Masehi hingga 1466 Masehi, anak dari Kertawijaya. 5. Sri Singhawikramawardhana, 1466 Masehi hingga 1474 Masehi. 6. Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan negara agraris dan juga sebagai negara maritim. Kedudukan sebagai negara agraris tampak dari letaknya di pedalaman dan dekat aliran sungai. Kedudukan sebagai negara maritim tampak dari kesanggupan Angkatan Laut kerajaan itu untuk menanamkan pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara. Dengan demikian, kehidupan ekonomi masyarakat Majapahit menitik beratkan pada bidang pertanian dan pelayaran. Udara di Jawa panas sepanjang tahun. Panen padi terjadi 2 kali dalam setahun. Butir berasnya amat halus. Terdapat pula wijen putih, kacang hijau, rempah-rempah, dan lain-lain kecuali gandum. Buah-buahan banyak jenisnya, antara lain pisang, kelapa, delima, pepaya, durian, manggis, langsa, dan semangka. Sayur-mayur berlimpah macamnya. Jenis binatang juga banyak. Untuk membantu pengairan pertanian yang teratur, pemerintah Majapahit membangun 2 buah bendungan, yaitu Bendungan Jiwu untuk persawahan dan Bendungan Trailokyapur untuk mengairi daerah hilir. Majapahit memiliki mata uang sendiri yang bernama gobok. Gobok merupakan uang logam yang terbuat dari campuran perak, timah hitam, timah putih, dan tembaga. Bentuknya koin dengan lubang di tengahnya. Dalam transaksi perdagangan, selain menggunakan mata uang gobok, penduduk Majapahit juga menggunakan uang kepeng dari berbagai dinasti. Menurut catatan Wang Ta Yuan, seorang pedagang dari Tiongkok, komoditas ekspor Jawa pada saat itu ialah lada, garam, kain, dan burung kakak tua. Sedangkan komoditas impornya adalah mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang dari besi. Kehidupan sosial dan budaya kerajaan Majapahit. Pola tata masyarakat Majapahit dibedakan atas lapisan-lapisan masyarakat yang perbedaannya lebih bersifat statis. Walaupun di Majapahit terdapat 4 kasta seperti di India, yang lebih dikenal dengan catur warna,
tetapi hanya bersifat teoritis dalam literatur istana. Pola ini dibedakan atas 4 golongan masyarakat, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun terdapat pula golongan yang berada di luar lapisan ini, yaitu Candala, Melecha, dan Tuca, yang merupakan golongan terbawah dari lapisan masyarakat Majapahit. Brahmana atau kaum pendeta mempunyai kewajiban menjalankan 6 dharma, yaitu mengajar, belajar, melakukan persajian untuk diri sendiri dan orang lain, membagi dan menerima derma atau sedekah, untuk mencapai kesempurnaan hidup dan bersatu dengan Brahman atau Tuhan. Mereka juga mempunyai pengaruh di dalam pemerintahan, yang berada pada bidang keagamaan dan dikepalai oleh 2 orang pendeta tinggi, yaitu pendeta dari agama Siwa atau Saiwa Dharma Diaksa, dan agama Buddha atau Buddha Dharma Diaksa. Saiwa Diaksa mengepalai tempat suci atau pehyangan dan tempat pemukiman empu atau kalagian. Buddha Diaksa mengepalai tempat sembahyang atau kuti, dan bihara atau wihara. Menteri berhaji mengepalai para ulama atau karisyan, dan para pertapa atau tapaswi. Semua rohaniawan menghambakan hidupnya kepada raja yang disebut sebagai wiku haji. Para rohaniawan biasanya tinggal di sekitar bangunan agama, yaitu mandala, dharma, sima, wihara, dan sebagainya. Kaum ksatria merupakan keturunan dari pewaris tahta atau raja, kerajaan terdahulu, yang mempunyai tugas memerintah tampuk pemerintahan. Keluarga raja dapat dikatakan merupakan keturunan dari kerajaan Singasari Majapahit yang dapat dilihat dari silsilah keluarganya dan keluarga-keluarga kerabat raja tersebar ke seluruh pelosok negeri. Karena mereka melakukan sistem poligami secara meluas yang disebut sebagai warga haji atau sakaparek. Semua anggota keluarga raja masing-masing diberi nama atas gelar, umur, dan fungsi mereka di dalam masyarakat. Pemberian nama pribadi dan nama gelar terhadap para putri dan putra raja didasarkan atas nama daerah kerajaan yang akan mereka kuasai sebagai wakil raja. Waisya merupakan masyarakat yang menekuni bidang pertanian dan perdagangan. Mereka bekerja sebagai pedagang, peminjam uang, penggara sawah, dan beternak. Kemudian kasta yang paling rendah dalam catur warna adalah kaum Sudra yang mempunyai kewajiban untuk mengabdi kepada kasta yang lebih tinggi, terutama pada golongan Brahmana. Golongan terbawah yang tidak termasuk dalam catur warna dan sering disebut sebagai pancama atau warna kelima, yaitu 1. Candala merupakan anak dari perkawinan campuran antara laki-laki atau golongan Sudra, dengan wanita atau dari ketiga golongan lainnya, Brahmana, Waisya, dan Waisya. Sehingga sang anak mempunyai status yang lebih rendah dari ayahnya. 2. Melecha adalah semua bangsa di luar Arya tanpa memandang bahasa dan warna kulit, yaitu para pedagang-pedagang asing atau Cina, India, Champa, Siam, dan lain-lain, yang tidak menganut agama Hindu. 3. Tuca ialah golongan yang merugikan masyarakat, salah satu contohnya adalah para penjahat. Ketika mereka diketahui melakukan tatayi, maka raja dapat menjatuhi hukuman mati kepada pelakunya. Perbuatan tatayi adalah membakar rumah orang, meracuni sesama, menanung, mengamuk, merusak, dan memfitnah kehormatan perempuan. Dari aspek kedudukan dalam masyarakat Majapahit, wanita mempunyai status yang lebih rendah dari para lelaki.
Hal ini terlihat pada kewajiban mereka untuk melayani dan menyenangkan hati para suami mereka saja. Wanita tidak boleh ikut campur dalam urusan apapun, selain mengurusi dapur rumah tangga mereka. Dalam Undang-Undang Majapahit pun para wanita yang sudah menikah tidak boleh bercakap-cakap dengan lelaki lain, dan sebaliknya. Hal ini bertujuan untuk menghindari pergaulan bebas antara kaum pria dan wanita. Pada masa Majapahit bidang seni budaya berkembang pesat, terutama seni sastra. Karya seni sastra yang dihasilkan pada masa zaman awal Majapahit, antara lain sebagai berikut. 1. Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca pada tahun 1365. Isinya menceritakan hal-hal sebagai berikut: sejarah Raja-Raja Singasari dan Majapahit dengan masa pemerintahannya, keadaan kota Majapahit dan daerah-daerah kekuasaannya, kisah perjalanan Raja Hayam Wuruk ketika berkunjung ke daerah kekuasaannya di Jawa Timur beserta daftar candi-candi yang ada. Kehidupan keagamaan dengan upacara-upacara sakralnya. Misalnya upacara srada untuk menghormati roh Gayatri dan menambah kesaktian raja. 2. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Kitab tersebut berisi riwayat Sutasoma, seorang anak raja yang menjadi pendeta Buddha. 3. Kitab Arjuna Wijaya karangan Empu Tantular. Kitab tersebut berisi tentang riwayat raja raksasa yang berhasil ditundukkan oleh Raja Arjuna Sasrabahu. 4. Kitab Kunjarakarna dan Partayajna, tidak jelas siapa pengarangnya. Kitab itu berisi kisah raksasa Kunjarakarna yang ingin menjadi manusia, dan pengembaraan Pandawa di hutan karena kalah bermain dadu dengan Kurawa. Sedangkan, karya seni sastra yang dihasilkan pada zaman akhir Majapahit antara lain, sebagai berikut. 1. Kitab Pararaton. Isinya menceritakan riwayat Raja-Raja Singasari dan Majapahit. 2. Kitab Sudayana, isinya tentang peristiwa Bubat. 3. Kitab Sorandakan, isinya tentang pemberontakan Sora. 4. Kitab Ranggalawe, isinya tentang pemberontakan Ranggalawe. 5. Kitab Panjiwijaya Krama, isinya riwayat Raden Wijaya sampai dengan menjadi Raja Majapahit. 6. Kitab Yusana Jawa. Isinya tentang penaklukan Bali oleh Gajah Mada dan Arya Damar. 7. Kitab Tantu Panggelaran, tentang pemindahan Gunung Mahameru ke Pulau Jawa oleh Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Di samping seni sastra, seni bangunan juga berkembang pesat. Bermacam-macam candi didirikan dengan ciri khas Jawa Timur, yaitu dibuat dari bata, misalnya Candi Panataran, Candi Tigawangi, Candi Surawana, Candi Jabung, dan Gapura Bajang Ratu. Kehidupan agama di Kerajaan Majapahit. Pada masa Kerajaan Majapahit berkembang agama Hindu Shiva dan Buddha. Kedua umat beragama itu memiliki toleransi yang besar sehingga tercipta kerukunan umat beragama yang baik. Raja Hayam Wuruk beragama Shiva, sedangkan Gajah Mada beragama Buddha. Namun, mereka dapat bekerja sama dengan baik. Rakyat ikut meneladaninya. Bahkan Empu Tantular menyatakan bahwa kedua agama itu merupakan satu kesatuan yang disebut Shiva Buddha. Hal itu ditegaskan lagi dalam kitab Sutasoma dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangra. Artinya, walaupun beraneka ragam, tetap dalam satu kesatuan, tidak ada agama yang mendua.
urusan keagamaan diserahkan kepada pejabat tinggi yang disebut Dharma Diaksa. Jabatan itu dibagi dua, yaitu Dharma Diaksa Ringkasaiwan untuk urusan agama Shiva dan Dharma Diaksa Ringkasogatan untuk urusan agama Buddha. Kedua pejabat itu dibantu oleh sejumlah pejabat keagamaan yang disebut Dharmaupati. Pejabat itu, pada zaman Hayam Wuruk yang terkenal ada 7 orang yang disebut Sang Upati Sapta. Di samping sebagai pejabat keagamaan, para upati juga dikenal sebagai kelompok cendikiawan atau pujangga. Misalnya, Empu Prapanca adalah seorang Dharma Diaksa dan juga seorang pujangga besar dengan kitabnya Negara Kertagama. Untuk keperluan ibadah, raja juga melakukan perbaikan dan pembangunan candi-candi. Sejarah runtuhnya, jatuhnya Kerajaan Majapahit. Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Pewaris Hayam Wuruk adalah Putri Mahkota Kusumawardhani, yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya Wirabumi yang juga menuntut haknya atas tahta. Perang saudara yang disebut Perang Paregreg diperkirakan terjadi pada tahun 1405 sampai 1406. Antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangi Wikramawardhana, sementara Wirabumi ditangkap dan kemudian dipancung. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah taklukannya di seberang. Pada kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal Muslim China, tiba di Jawa beberapa kali antara kurun waktu 1405 sampai 1433. Sejak tahun 1430 ekspedisi Cheng Ho ini telah menciptakan komunitas Muslim China dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa, seperti di Semarang, Demak, Tuba, dan Ampel. Maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa. Wikramawardhana memerintah hingga tahun 1426, dan diteruskan oleh putrinya, Ratu Suhita, yang memerintah pada tahun 1426 sampai 1447. Ia adalah putri kedua Wikramawardhana dari seorang selir yang juga putri kedua Wirabumi. Pada 1447, Suhita mangkat dan pemerintahan dilanjutkan oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya. Ia memerintah hingga tahun 1451. Setelah Kertawijaya wafat, Bere Pamotan menjadi raja dengan gelar Raja Sawardhana dan memerintah di Kahuripan. Ia wafat pada tahun 1453 Masehi. Terjadi jeda waktu 3 tahun tanpa raja akibat krisis pewarisan tahta. Giri Sawardhana, putra Kertawijaya, naik tahta pada 1456. Ia kemudian wafat pada 1466 dan digantikan oleh Singhawikramawardhana. Pada 1468 Pangeran Kertabumi memberontak terhadap Singhawikramawardhana dan mengangkat dirinya sebagai Raja Majapahit. Ketika Majapahit didirikan, pedagang Muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang.
Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Di bagian barat kemaharajaan yang mulai runtuh ini, Majapahit tak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke Sumatera. Sementara itu beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara, satu persatu mulai melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Sebuah tampilan model kapal Majapahit di Museum Negara Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. Singhawikramawardhana memindahkan ibu kota kerajaan lebih jauh ke pedalaman di Daha atau bekas ibu kota kerajaan Kediri, dan terus memerintah di sana hingga digantikan oleh putranya Ranawijaya pada tahun 1474. Pada 1478 Ranawijaya mengalahkan Kertabumi dan mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Ranawijaya memerintah pada kurun waktu 1474 hingga 1519 dengan gelar Girindrawardhana. Meskipun demikian, kekuatan Majapahit telah melemah akibat konflik dinasti ini dan mulai bangkitnya kekuatan kerajaan-kerajaan Islam di pantai utara Jawa. Waktu berakhirnya kemaharajaan Majapahit berkisar pada kurun waktu tahun 1478 atau tahun 1400 Saka. Berakhirnya abad dianggap sebagai waktu lazim pergantian dinasti dan berakhirnya suatu pemerintahan. Hingga tahun 1527. Dalam tradisi Jawa ada sebuah kronogram atau canda sengkala yang berbunyi sirna ilang kretaning bumi. Sengkala ini konon adalah tahun berakhirnya Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 Saka, atau 1478 Masehi. Arti sengkala ini adalah sirna hilanglah kemakmuran bumi. Namun demikian, yang sebenarnya digambarkan oleh candra sengkala tersebut adalah gugurnya Bre Kertabumi, Raja ke-11 Majapahit, oleh Girindrawardhana. Prasasti Jiu dan Petak. Ranawijaya mengaku bahwa ia telah mengalahkan Kertabumi dan memindahkan ibu kota ke Daha atau Kediri. Peristiwa ini memicu perang antara Daha dengan Kesultanan Demak. Karena penguasa Demak adalah keturunan Kertabumi. Peperangan ini dimenangi Demak pada tahun 1527. Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke Pulau Bali. Pengungsian ini kemungkinan besar untuk menghindari pembalasan dan hukuman dari Demak akibat selama ini mereka mendukung Ranawijaya melawan Kertabumi. Dengan jatuhnya Daha yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527, kekuatan kerajaan Islam pada awal abad ke-16 akhirnya mengalahkan sisa kerajaan Majapahit. Demak di bawah pemerintahan Raden atau kemudian menjadi Sultan, Patah atau Fatah, diakui sebagai penerus kerajaan Majapahit. Menurut babat Tanah Jawi dan tradisi Demak, legitimasi Raden Patah karena ia adalah putra Raja Majapahit Brawijaya V dengan seorang putri China. Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis atau Tome Pires, dan Italia atau Pigafetta mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak, antara tahun 1518 Masehi dan 1521 Masehi.
Demak memastikan posisinya sebagai kekuatan regional dan menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di tanah Jawa. Saat itu setelah keruntuhan Majapahit, sisa kerajaan Hindu yang masih bertahan di Jawa hanya tinggal kerajaan Blambangan di ujung timur, serta kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran di bagian barat. Perlahan-lahan Islam mulai menyebar seiring mundurnya masyarakat Hindu ke pegunungan dan ke Bali. Beberapa kantung masyarakat Hindu Tengger hingga kini masih bertahan di pegunungan Tengger, kawasan Bromo dan Semeru. Letak dan wilayah peta kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan Majapahit didirikan tahun 1294 oleh Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardana yang merupakan keturunan Ken Arok Raja Singosari. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Kebudayaan Kerajaan Majapahit. Nagarakretagama menyebutkan budaya keraton yang adiluhung dan anggun, dengan cita rasa seni dan sastra yang halus, serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Peristiwa utama dalam kalender tata negara digelar tiap hari pertama bulan Keitra atau Maret sampai April. Ketika semua utusan dari semua wilayah taklukan Majapahit datang ke istana untuk membayar upeti atau pajak. Kawasan Majapahit secara sederhana terbagi dalam 3 jenis. Keraton termasuk kawasan ibu kota dan sekitarnya, wilayah-wilayah di Jawa Timur dan Bali yang secara langsung dikepalai oleh pejabat yang ditunjuk langsung oleh raja, serta wilayah-wilayah taklukan di Kepulauan Nusantara yang menikmati otonomi luas. Perkembangan budaya di Kerajaan Majapahit dapat diketahui dari peninggalan-peninggalan berikut. Candi peninggalan Kerajaan Majapahit antara lain Candi Panataran atau Blitar, Candi Tegalwangi dan Surawana atau Pare, Kediri, Candi Sawentar atau Blitar, Candi Sumberjati atau Blitar, Candi Tikus atau Trowulan, dan bangunan-bangunan purba lainnya, terutama yang terdapat di daerah Trowulan. Sastra. Hasil sastra zaman Majapahit dapat kita bedakan menjadi sastra zaman Majapahit awal. Hasil sastra pada zaman ini adalah Kitab Nagarakretagama karangan Empu Prapanca 1365 Masehi, Kitab Sutasoma dan Kitab Arjunawiwaha karangan Empu Tantular. Kitab Kunjarakarna tidak diketahui pengarangnya. Sastra zaman Majapahit akhir. Hasil sastra pada zaman Majapahit akhir ditulis dalam bahasa Jawa Tengah. Di antaranya ada yang ditulis dalam bentuk tembang atau kidung, dan gancaran atau prosa. Hasil sastra terpenting antara lain, 1. Kitab Pararaton, menceritakan riwayat raja-raja Singasari dan Majapahit. 2. Kitab Sundayana, menceritakan peristiwa Bubat. 3. Kitab Sorandaka, menceritakan pemberontakan Sora. 4. Kitab Ranggalawe, menceritakan pemberontakan Ranggalawe. 5. Panjiwijayakrama, menguraikan riwayat Raden Wijaya sampai menjadi Raja 6. Kitab Yusana Jawa.
Tentang penaklukan Pulau Bali oleh Gajah Mada dan Arya Damar, pemindahan Keraton Majapahit ke Gel-Gel, dan penumpasan Raja Raksasa Maya Denawa. 7. Kitab Yusana Bali. Tentang kekacauan di Pulau Bali akibat keganasan Maya Denawa yang akhirnya dibunuh oleh dewa. Selain kitab-kitab tersebut, masih ada kitab-kitab sastra lainnya seperti Paman Cangah, Tantu Pagelaran, Calon Arang, Korawasrama, Babuksah, Tantri Kamandaka, dan Pancatantra. Struktur sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit. Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan tampak struktur dan birokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya. Raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi dalam melaksanakan pemerintahan dengan para putra dan kerabat dekat raja memiliki kedudukan tinggi. Perintah raja biasanya diturunkan kepada pejabat-pejabat di bawah, antara lain, 1. Rakrian Mahamantri Katrini biasa dijabat putra-putra raja. 2. Rakrian Mantri Pakiran Dewan Menteri yang melaksanakan pemerintahan. 3. Darmatiaksa para pejabat hukum keagamaan. 4. Darmaupapati para pejabat keagamaan. Sistem perekonomian Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan. Pajak dan denda dibayarkan dalam uang tunai. Ekonomi Jawa telah sebagian mengenal mata uang sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Medang yang menggunakan butiran dan keping uang emas dan perak. Sekitar tahun 1300. Pada masa pemerintahan Raja pertama Majapahit, sebuah perubahan moneter penting terjadi, keping uang dalam negeri diganti dengan uang atau kepeng, yaitu keping uang tembaga impor dari China. Pada November tahun 2008 sekitar 10.388 keping koin China kuno seberat sekitar 40 kg digali dari halaman belakang seorang penduduk di Sidoarjo. Sistem kepercayaan Kerajaan Majapahit. Kepercayaan Siwa Buddha sudah ada sejak zaman Singasari abad 11. Kemulaan dianut di Nusantara pada zaman Majapahit yang telah berhasil menyatukan seluruh Nusantara dengan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangerua. Setelah Majapahit runtuh pada abad 15.500 Masehi, kepercayaan Siwa Buddha tidak menonjol lagi di Jawa. Tetapi di Pulau Bali yang tidak tersentuh aliran kepercayaan lain, Siwa Buddha tetap lestari dianut oleh para keturunan Majapahit. Kepercayaan Siwa Buddha adalah penghormatan kepada leluhur di mana zaman dahulu orang mati dibakar dan abunya dilarung ke sungai atau laut agar kembali ke alam mokswa atau Tuhan Yang Maha Esa. Titik awal persatuan Siwa Buddha memang pada zaman Majapahit di mana pemujaan roh leluhur Batara Brahma Raja yang aliran Siwa mempunyai istri putri Cina yang beraliran Buddha dan kemudian menjadi cikal bakal kawitan Majapahit. Silsilah Raja-Raja Majapahit. Berikut adalah daftar penguasa Majapahit. Perhatikan bahwa terdapat periode kekosongan antara pemerintahan Raja Sawardana atau penguasa ke-8 dan Giri Sawardana yang mungkin diakibatkan oleh krisis suksesi yang memecahkan keluarga kerajaan Majapahit menjadi dua kelompok. 1. Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardana tahun 1293 hingga 1309 Masehi. 2. Kalagamet bergelar Srijayanagara tahun 1309 hingga 1328 Masehi. 3.
Sri Gitarja bergelar Tribhuwana Wijaya Tunggadewi tahun 1328 hingga 1350 Masehi. 4. Hayam Wuruk bergelar Sri Rajasanagara tahun 1350 hingga 1389 Masehi. 5. Wikramawardhana tahun 1389 hingga 1429 Masehi. 6. Suhita tahun 1429 hingga 1447 Masehi. 7. Kertawijaya bergelar Brawijaya 1 tahun 1447 hingga 1451 Masehi. 8. Rajasawardhana bergelar Brawijaya 2 tahun 1451 hingga 1453 Masehi. 9. Purwawisesa atau Girisawardhana bergelar Brawijaya 3 tahun 1456 hingga 1466 Masehi. 10. Pandanalas atau Suraprabawa bergelar Brawijaya 4 tahun 1466 hingga 1468 Masehi. 11. Kertabumi bergelar Brawijaya 5 tahun 1468 hingga 1478 Masehi. 12. Girindrawardhana bergelar Brawijaya 6 tahun 1478 hingga 1498 Masehi. 13. Hudara bergelar Brawijaya 7 tahun 1498 hingga 1518 Masehi. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit. Sumber sejarah mengenai berdiri dan berkembangnya Kerajaan Majapahit berasal dari berbagai sumber yakni 1. Prasasti Butok atau 1244 tahun. Prasasti ini dikeluarkan oleh Raden Wijaya setelah ia berhasil naik tahta kerajaan. Prasasti ini memuat peristiwa keruntuhan Kerajaan Singasari dan perjuangan Raden Wijaya untuk mendirikan kerajaan. 2. Kidung Harsawijaya dan Kidung Panji Wijayakrama. Kedua kidung ini menceritakan Raden Wijaya ketika menghadapi musuh dari Kediri dan tahun-tahun awal perkembangan Majapahit. 3. Kitab Pararaton. Menceritakan tentang pemerintahan Raja-Raja Singasari dan Majapahit. 4. Kitab Negara Kertagama menceritakan tentang perjalanan Rajam Hayam Wuruk ke Jawa Timur. Prasasti-prasasti Kerajaan Majapahit. Prasasti adalah bukti sumber tertulis yang sangat penting dari masa lalu yang isinya antara lain mengenai kehidupan masyarakat, misalnya tentang administrasi dan birokrasi pemerintahan, kehidupan ekonomi, pelaksanaan hukum dan keadilan, sistem pembagian bekerja, perdagangan, agama, kesenian, maupun adat istiadat. Seperti juga isi prasasti pada umumnya. Prasasti dari masa Majapahit lebih banyak berisi tentang ketentuan suatu daerah menjadi daerah perdikan atau sima. Meskipun demikian, banyak hal yang menarik untuk diungkapkan di sini, antara lain, yaitu Prasasti Kudadu tahun 1294 Masehi. Mengenai pengalaman Raden Wijaya sebelum menjadi Raja Majapahit yang telah ditolong oleh Rama Kudadu dari kejaran bala tentara Yayakatwang setelah Raden Wijaya menjadi raja dan bergelar Kertajaya. Jayawardhana Anantawikramo Tunggadewa. Penduduk desa Kudadu dan kepala desanya atau Rama, diberi hadiah tanah sima. Prasasti Sukamerta tahun 1296 Masehi dan Prasasti Balawi tahun 1305 Masehi.
mengenai Raden Wijaya yang telah memperistri keempat putri Kertanegara yaitu Sri Paduka Parameswari Dyah Sri Tribuwaneswari, Sri Paduka Mahadewi Dyah Dewi Narendra Duhita, Sri Paduka Jayendra Dewi Dyah Dewi Prajna Paramita, dan Sri Paduka Rajapatni Dyah Dewi Gayatri, serta menyebutkan anaknya dari permaisuri bernama Sri Jayanegara yang dijadikan Raja Muda di Daha. Prasasti Waringin Pitu tahun 1447 Masehi mengungkapkan bentuk pemerintahan dan sistem birokrasi Kerajaan Majapahit yang terdiri dari 14 kerajaan bawahan yang dipimpin oleh seseorang yang bergelar Bre, yaitu Bre Daha, Bre Kahuripan, Bre Pajang, Bre Wengker, Bre Wirabumi, Bre Matahun, Bre Tumapel, Bre Jagaraga, Bre Tanjungpura, Bre Kembang Jenar, Bre Kabalan, Bre Singhapura, Bre Keling, dan Bre Kelinggapura. Prasasti Canggu tahun 1358 Masehi mengenai pengaturan tempat-tempat penyeberangan di Bengawan Solo. Prasasti Biluluk tahun 1366 Masehi, Biluluk II tahun 1393 Masehi, Biluluk III tahun 1395 Masehi, menyebutkan tentang pengaturan sumber air asin untuk keperluan pembuatan garam dan ketentuan pajaknya. Prasasti Karangbogem tahun 1387 Masehi menyebutkan tentang pembukaan daerah perikanan di Karangbogem. Prasasti Marahi Manuk dan Prasasti Parung mengenai sengketa tanah. Persengketaan ini diputuskan oleh pejabat kehakiman yang menguasai kitab-kitab hukum adat setempat. Prasasti Katiden 1 tahun 1392 Masehi menyebutkan tentang pembebasan daerah bagi penduduk desa Katiden yang meliputi 11 wilayah desa. Pembebasan pajak ini karena mereka mempunyai tugas berat, yaitu menjaga dan memelihara hutan alang-alang di daerah Gunung Lehar. Prasasti Alasantan tahun 939 Masehi menyebutkan bahwa pada tanggal 6 September tahun 939 Masehi, Sri Maharaja Rakai Halu Dyah Sindok Sri Isanawikrama memerintahkan agar tanah di Alasantan dijadikan sima milik Rakrian Kabayan. Prasasti Kamban tahun 941 Masehi menyebutkan bahwa pada tanggal 19 Maret tahun 941 Masehi, Sri Maharaja Rake Hino Sri Isanawikrama Dyah Matanggadewa meresmikan Desa Kamban menjadi daerah perdikan. Prasasti Hara-Hara Trowulan 6 tahun 966 Masehi menyebutkan bahwa pada tanggal 12 Agustus tahun 966 Masehi, Empu Mano menyerahkan tanah yang menjadi haknya secara turun-temurun kepada Empungku Susuk Pager dan Empungku Nairanjana untuk dipergunakan membiayai sebuah rumah doa atau kuti. Prasasti Wurer tahun 1289 Masehi menyebutkan bahwa pada tanggal 21 September tahun 1289 Sri Jenamasiwa Bajra, raja yang berhasil mempersatukan Janggala dan Panjalu, menahbiskan Arca Mahaksopya di Wurer. Gelar raja itu ialah Kertanagara setelah ditahbiskan sebagai Jina atau Diani Buddha. Prasasti Maribong Trowulan II, tahun 1264 Masehi menyebutkan bahwa pada tanggal 28 Agustus tahun 1264 Masehi Wisnuwardana memberi tanda pemberian hak perdikan bagi Desa Maribong. Prasasti Canggu Trowulan 1
mengenai aturan dan ketentuan kedudukan hukum desa-desa di tepi Sungai Brantas dan Solo yang menjadi tempat penyeberangan. Desa-desa itu diberi kedudukan perdikan dan bebas dari kewajiban membayar pajak. Tetapi diwajibkan memberi semacam sumbangan untuk kepentingan upacara keagamaan dan diatur oleh Panji Margabhaya Ki Ajaran Rata, penguasa tempat penyeberangan di Canggu, dan Panji Angraksaji Ki Ajaran Ragi, penguasa tempat penyeberangan di Terung.